Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, NIM 200340105140. Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hukum perburuan di Indonesia. Keberadaan buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa buruh, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Di sisi lain, buruh juga tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu ada hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pemilik usaha dengan para buruh dan tenaga kerja. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua aturan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara harus memiliki hukum tertulis yang jelas. Landasan utama hukum perburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu, hukum perburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi semua warga negara. Hukum perburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Hanya saja pihak yang mengeluarkan hukum tersebut bukan pemerintah Indonesia, tapi penjajah Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, hukum terkait ketenagakerjaan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perjalanannya, hukum perburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu dimulai dari era penjajahan Belanda yang memperlakukan hukum perburuan, era Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada zaman penjajahan Belanda terdapat 4 hukum perburuan dan ketenagakerjaan yang diberlakukan. 4 hukum tersebut adalah perbuatan penghambaan, kerja rodi, dan penal santai. Hukum yang pertama adalah perbudakan. Pada masa ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun, termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas pemilikan budak ataupun pergantian nama untuk para budak. Berikutnya adalah hukum perhambaan. Sekilas, hukum ini memiliki kesamaan dengan perbudakan, hanya saja agak lebih ringan. Seorang hamba menurut hukum ini merupakan barang jaminan karena adanya hutang yang belum bisa dilunasi. Alhasil, selama utangnya belum lunas, seseorang hamba bahkan terus mengabdi kepada majikan. Setelah hukum perhambaan muncul, hukum rodi yang dalam praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Pada hukum rodi, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan pengusaha. Salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi di zaman penjajahan penguasa. Salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi di zaman penjajahan Belanda ini adalah pembangunan jalan Diadels sejauh 1000 km yang menghubungkan antara Penarukan di Jawa Timur dengan Anyar di Banten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.